صرف المدينة مرحبا يا خير ضيف طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت صرف المدينة مرحبا يا خير ضيف طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت صرف المدينة مرحبا يا خير ضيف طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع ما دعا لله داع Luar biasa, Nas Masya Indonesia. Wow, suaranya keren banget, merdu banget. Terima kasih banyak Nas. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana, teman-teman buat Nas Indonesia. Masya Allah. Saya mau kenalin dulu sama jemaah yang ada di rumah nih. Ada Ustadz ganteng di sebelah saya nih. Ada Ustadz Ridwan Makasih, Muhammad. makasih. Yang sebelah sini maaf ya. Ini kan Muhammad Nur, ini Ridwan Muhammad. Masya Allah Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Udah siap nih hari ini ya? Insya Allah. siap. Masya Allah. Kalau gitu buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas aja nih tema kita hari ini tentang kedahsyatan sholat tahajud. Nah sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama Ustadz Syam. Sekaligus saya bertanya nih Ustadz Syam. Ini mohon izin nih kita bicara masalah tentang sholat tahajud ya. Ini sebenarnya sholat tahajud ini apa sih perbedaan yang paling mendasar sama sholat hajat? Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Ridwan, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Karim. Subhanallah, maka bulan suci Ramadan diisi dengan banyak ibadah. Di siang harinya kita berpuasa,
Dan di malam harinya kita memperbanyak salat sunnah. Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan, kekhusyuan dan baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Maka salah satu caranya yakni dengan salat sunnah. Salat sunnah terbagi-bagi. Ada salat sunnah rawatib, ada salat sunnah duha, ada salat sunnah witir, ada salat sunnah yang khusus ada pada bulan Ramadan saja, yakni salat sunnah tarawih. Namun ada salat sunnah yang sangat mulia bahkan disebutkan dalam Al-Quran, yakni salat tahajud. Lalu muncul lagi ada yang disebutkan dengan salat hajat. Apa beda antara salat tahajud dengan salat hajat? Maka salat tahajud adalah salat yang dilaksanakan setelah bangun tidur di tengah malam. Jadi segala salat yang dilakukan ketika bangun tidur di tengah malam, ya, maka disebut salat tahajud. Ada orang yang salat di tengah malam karena mepet hanya dapat witir, itu termasuk tahajud. Ada orang terbangun di tengah malam, mepet waktunya ternyata belum salat isya, ya, subhanallah, maka isyanya juga termasuk tahajud. Jadi salat tahajud itu segala salat yang dilaksanakan ketika terbangun di malam hari, ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Maka berselimut-selimutnya dilepaskan, lalu dia bangun di malam hari paling utama di sepertiga malam terakhir, lalu dia salat di dalamnya 2 rakaat ataupun 3 rakaat witir, maka dia disebut dengan salat tahajud. Adapun salat hajat, ada salat yang dikhususkan namanya salat hajat. Salat hajat dalam mazhab Syafi'iyah itu dikhususkan dengan jumlah rakaat 2 rakaat atau sampai 12 rakaat. Nah, ini perbedaan mendasarnya. Salat yang dilakukan ketika ada hajat tertentu, masalah duniawi ataupun masalah agama. Jadi dia sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat dia bersalawat, memperbanyak salawat. Kemudian memperbanyak doa yang memang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian doa khususnya, maksudnya hajatnya dia apa pada saat itu. Misal ada teman-teman yang mau ngelamar seorang gadis misalnya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau masuk kuliah, ya ada mau masuk sekolah ini. Boleh dengan sholat sunnah 2 rakaat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolongnya dengan sholat. Nah 12 rakaat sholatnya. Nah ini disebut dengan sholat hajat. Niatnya saya berniat sholat hajat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau misalnya sholat tahajud itu yang jelas dilakukan pada saat terbangun di malam hari. Nah, kalau sholat hajat dimanapun waktu bisa. Betul. Nah Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi jamaah Islam Tindak yang ada di rumah ya. Bicara masalah tentang sholat tahajud. Kita tahu sholat tahajud ini hukumnya sunnah. Nah tapi ternyata di dalam sholat tahajud ini memiliki banyak keistimewaan. Dan juga kedahsyatan dari sholat tahajud ini yang bisa membuat tubuh selain lebih sehat, lebih bugar. Dan juga dicegah dari perbuatan dosa. Apakah seperti itu Ustaz Maulana? Iya. Oh, bisa dijelaskan? Oh, boleh. Silakan. Iya, makasih izin Ustaz Ridwan Muhammad, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berbicara tentang tahajud. Masya Allah tabarakallah. Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud. Dan kami di pesantren kami, Pondok Pesantren Al-Mahba, itu kami dilarang bertausiah kalau belum tahajud. Jangan pernah bertausiah kalau kau tidak tahajud. Karena kalau kau tausiah berarti pengajaran kepada orang tahajud bagi dirimu. Bagaimana engkau bisa mengajarkan kebaikan sementara dirimu belum baik? Ma ta'kuluna lima taf'alun. Maka tahajud dapat membuat tubuh lebih sehat dan dicegah dari perbuatan dosa. Mas Fadli begini-begini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya begini. Maksudnya gak jelas katanya. Maksudnya begini ya begini ya. Ya, maksudnya tahajud. Masa begitu? Ya Gitu. tahajud lah. Orang yang tahajud mendapatkan banyak kemuliaan. Salah satu kemuliaannya adalah sehat. Bagaimana dalam Tibbun Nabawi di waktu tahajud itu adalah, mohon maaf, kalau kita main menghitung-hitungan, tahajud itu waktunya adalah
dari Isya ke subuh dibagi 2. 9 jam dibagi 2, 4 jam setengah. Berarti setengah 12 sudah masuk waktu tahajud. Sudah masuk waktu tahajud. Waktu afdalnya tahajud adalah sepertiga malam. Dan sebenarnya bolehnya orang tahajud ketika dia bangun. Sekali lagi, waktunya tahajud setengah 12 atau jam 9 jam dibagi 2. Afdalnya, lebih mulianya salat tahajud di sepertiga malam. Berarti jam 2 ke jam 4. Dan bolehnya salat tahajud ketika orang terbangun. Berarti orang yang bangun itu orang sehat. Sehat itu mampu membangunkan dirinya. Apalagi orang yang tahajud itu dicegah dari perbuatan dosa. Karena kenapa? Efek dari ibadah tahajudnya itu, bukankah salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar? Ada cahaya yang luar biasa. Bahkan orang yang bertahajud itu mendapatkan kemuliaan lewat tubuh yang segar. Tubuh yang kuat. Bahkan mohon maaf, tanpa menyakiti atau menyinggung perasaan orang, maka sehat ini yang dimaksud sehat lahir maupun batinnya. Sehat dalam hal apa? Dia terhindar dari perbuatan dosa. Dari perbuatan dosa. Bahkan orang yang tahajud itu tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Sekali lagi, tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Maka orang yang tahajud itu yakin sehat akalnya, sehat hatinya, sehat badannya, dan sehat dalam bermasyarakat. Tidak ada untuk, mohon maaf kan begini. Keji dan mungkar itu adalah sesuatu yang merugikan dirinya dan juga merugikan orang lain. Makanya dengan tahajud orang akan menjadi dikategorikan Masya Allah. sehat. Sehat. Selain sehat tadi bisa mencegah perbuatan dosa dan juga bisa mengamankan rumah. Iya. Apa sih? Ini Ustaz nih. Wah. Ada apa lagi? Ya Allah ya Robbi. Tuh. Wih. Astagfirullahaladzim, narsis banget sih. Kenapa sih? Kenapa narsis banget? Ustadz emang gak ada yang lihat, gak ada bedanya sama mukaku. Ada yang beda kan? Apa yang beda? Coba lihat tuh mukaku dong nih tuh. Nih lihat, beda nih tuh. Nah, Apanya coba beda? lihat. Oh, glowing. Nah, baru sadar ya? Baru sadar ya? Terlalu susah, ada glowing yang paling mudah. Oh. Mau tahu? Saya tahu. Apa itu? Ini saya nggak pakai skincare Ustadz. Saya ini sholat tahajud dan membuat wajah saya kelihatan lebih cerah. Gak tahu kan? Ya coba di rumah, jangan kemana-mana. Ternyata masih banyak lagi yang belum kita ketahui tentang kedahsyatan sholat tahajud. Jadi kedahsyatan salat tahajud itu bisa membuat orang mukanya glowing. Walaupun tanpa skincare. Wow. Yang di rumah tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Begitu. Mau tahu caranya? Iya. Istighfar banyak-banyak, memberikan jalan keluar, kesedihan kelapangan, kesempitan, dan rasa
Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, terima kasih banyak. Saya mau sapa dulu yang ada di rumah jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda dan kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah tentang kedahsyatan sholat tahajud. Dan bicara masalah sholat tahajud ini memang gak gampang dilakukan, tapi spesial buat orang yang bisa melakukan. Dan sebelum kita bahas, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam dan sari tilawah oleh Karla. Silakan Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran buat Ustadz Syam dan juga Karla ya. Sekarang kita lanjut lagi nih ya, kita bicara masalah tentang tahajud. Ada lagi yang berikutnya, katanya tahajud itu begitu dahsyat. Dan saking dahsyatnya sholat tahajud ini bisa dikabulkan segala doa-doa kita. Dan juga diampuni segala dosa-dosa kita. Kita minta penjelasan sama guru kita Ustadz Ridwan Muhammad. Silakan Ustadz Ridwan, izin. Terima kasih Bang Fadli. Mohon izin guru. Ustaz Sam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Berkenaan dengan dahsyatnya tahajud ya. Dalam sebuah hadis qudsi berfirman kepada orang-orang yang bangun di tengah malam. Khususnya apa? Di sepertiga malam terakhir. Di setiap malam. Allah berfirman apa? May yad'uni fa astajiba lahu. Siapa orang yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, ya. Jadi apa? Jadi doa yang dipanjatkan setiap orang yang bangun di sepertiga malam terakhir itu sangat mustajab. Setiap hajat, setiap keinginan kita jika kita berdoa di sepertiga malam terakhir itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku maka pasti aku akan beri.
Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa orang yang memohon ampun kepadaku, maka pasti akan aku berikan ampunan. Jadi sangat amat luar biasa orang akan mendapatkan keutamaan daripada tahajud itu. Selain doa akan dikabulkan oleh Allah, setiap permintaan kita akan diberikan, dan juga setiap permohonan ampun kita kepada Allah itu akan diberikan ampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Keutamaan yang sangat besar ini bisa kita dapatkan. Kenapa bisa kita dapatkan? Karena memang tantangan kita, ujian untuk bangun malam itu sangat amat berat. Ya. Ketika ujian itu sangat berat, maka pasti Allah akan ganjar dengan pahala dan kebaikan juga yang amat sangat berat. Begitu. Maka dalam sebuah kitab Risalatul Muzaqarah karangan Al-Habib Abdullah Ibn Al-Haddad dikatakan, dianggap dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah, tapi ketika datang sepertiga malam terakhir dia meninggalkanku. Dia tidur. Kenapa? Kalau ada seorang hamba, seorang manusia mengaku cinta kepada Allah, maka tentu hamba tersebut akan menyenangi, menyukai ketika bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi apa? Cintanya dianggap dusta. Ketika datang sepertiga malam terakhir justru Allah ditinggalkan. Justru Allah dilupakan, diacuhkan begitu saja. Nah, maka daripada itu insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita bangkitkan semangat kita tumbuhkan semangat kita untuk dapat mengisi sepertiga malam terakhir. Karena memang di waktu-waktu inilah waktu yang amat mustajab jika kita gunakan untuk kita bermunajat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi memang begitu Ustadz ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa itu insya Allah segera dijabah sama Allah, segera dijabah sama Allah ya. Kalau malam tahajud itu. Insya Allah. Kenapa? Karena di antara kiat kita agar doa kita diijabah itu adalah apa? Husnuzon kita kepada Allah. Oh, Masya Allah. benar. Apalagi dia bangun berarti mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau Benar. dekat sama Allah, apapun mau ku kasih kau. Oh iya juga. Jadi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, ayo coba sempet-sempetin dirinya ya. Kalau bisa dibiasakan pasang alarm deh di malam hari itu sebelum sholat subuh bangun lebih awal. Supaya bisa dapat sholat tahajud ya gitu Ustadz ya. Benar banget. Selain Sepanjang belum masuk waktu subuh kan? Iya. Kita kaget saya. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz Sama-sama, Ridwan, sama-sama. jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Pernah dengar ya di satu kisah Rasulullah itu melaksanakan sholat tahajud itu sebanyak 10 rakaat ditambah 1 witir. Ada juga ada yang bilang Nabi itu pernah melakukan juga ya tahajud itu 8 rakaat 1 witir. Dan bahkan juga pernah Nabi melaksanakan sholat tahajud ini 8 rakaat 3 witir. Nah sekarang kalau kita bicara masalah afdol pasti yang paling afdol adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuma kalau sekarang ini kan kita kan 2 aja udah berat Ustadz. Itu bagaimana penjelasannya kepada Ustadz? 2 aja gitu kan udah lumayan itu. Iya, saya jelasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Ridwan Muhammad dan Ustaz Sam Muhammad Nur Makkah. Satu hal buat kita. Kembali lagi. Sallu kama raituni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat. Bagaimana kita umatnya Nabi? Silakan lakukan sesuai kemampuan. Sesuai posisi tubuh. Kalau mau ikuti Nabi ya 11. Salat malamnya Nabi 11. Jadi porsi salat malam ini ada yang mengatakan jumlahnya 11 tapi di dalamnya macam-macam. Ada yang mengatakan salatnya 11 rakaat tapi itu witir semua. Karena sebelumnya Nabi salat tahajudnya beda. Jadi ada yang mengatakan yang dilihat oleh Bunda Aisyah. Jadi yang jadi saksi. Jadi saksinya bahwa Nabi itu tahajud, salat witir adalah Aisyah. Karena kan yang bisa melihat Nabi salat adalah yang berada di rumah Nabi. Maka ada yang mengatakan bahwa Nabi itu yang 11 itu witir. Sebelumnya ada tahajud. Ada yang mengatakan tidak. Itu adalah tahajudnya Nabi. Dengan jumlah tadi yang disebutkan oleh Mas Fadli. Ada 9. Dengan tahajudnya 8. Witirnya 1. Ada yang tahajudnya 8. Witirnya 3. Maka disesuaikan lagi kembali ke kemampuan. Atau ada yang begini. Tahajudnya 2. Witirnya 1. Jadi 3.
Karena sesuai kemampuannya. Dalam hal ini silahkan kita lakukan. Yang penting jangan pernah tinggalkan salat tahajud. Ini catatan, jangan pernah tinggalkan salat tahajud. Kalau mau praktis supaya lebih puas, bisa juga tuh. Tadi saya sudah sampaikan, 2 rakaat salat sunat wudu, memperlancar urusan. 2 rakaat salat sunat taubat, membersihkan diri dari dosa. 2 rakaat salat sunat hajat, menyampaikan permohonan. 2 rakaat salat sunat tahajud untuk menuju kepada Allah, bentuk cinta kita kepada Allah. Kemudian 3 rakaat salat sunat witir, dicintai oleh Allah. Jadi dalam hal ini, jikalau kita datang menuju dan dicintai oleh Allah, yakin atas apapun permintaan kita dikabulkan. Jangankan muka glowing kayak Mas Fadli, ya. Terima kasih akhirnya mengakui. Pengennya kayak saya tapi Iya. kameranya ke Mas Fadli terus. Iya. Kameranya lebih auto. Pergerakannya auto. Jadi mohon izin, dari sinilah pancaran cahaya kebaikan itu muncul. Maka prakteknya silakan. Bisa jadi Ustaz Sam beda tahajudnya, Ustaz Ridwan Muhammad juga beda, Mas Fadil juga beda. Kan beda-beda. Ya Allah. Semua beda-beda. Jadi semua beda-beda. Ada juga gini, lebih praktis. 4-4-3. 4 tahajud, witirnya 3. Jadi seperti itu. Ada juga yang 2-2-2-2-1. Kalau guru saya senantiasa ngajarin gini. 2-2-2-2-1 kenapa? Supaya banyak bacaannya di dalamnya. Karena sering-sering tahiyat. Tahiyat. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi silakan. Yang mana Caranya, aja? Tidak Yang ada yang penting salah. Yang istiqomah. salah itu yang tidak tahajud. Iya benar. Mau bagaimana modelnya? Mau tahajud 20 rakaat baru witirnya 11. Silahkan. Silahkan kalau mampu. Iya, kalau paginya nggak ada kerjaan, apa pagi ada kerjaan, dia tidur pas suruh kerja. Kepanjangan semalam tahajudnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Kalau gitu buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas saja di tema kita hari ini tentang kedahsyatan sholat tahajud. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan sekali lagi nih ya. Tema kita pagi hari ini adalah kedahsyatan sholat tahajud. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang berikutnya. Katanya sholat tahajud ini juga memiliki kedahsyatan jika dilakukan secara rutin terus menerus selama 40 hari. Melakukan sholat tahajud ini nggak rutin aja masih suka bolong-bolong, apakah masih bisa mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah harus 40 berturut-turut? Nah, ini mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Ridwan, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Ini yang dikejar, maqaman mahmuda, tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang diajarkan oleh ulama kita untuk 40 hari berturut-turut jangan sampai ketinggalan tahajudnya. Maksudnya adalah angka 40 ini biasanya angka kematangan. Maka dalam tafsir disebutkan bahwasanya tidak ada satupun nabi yang diangkat menjadi nabi itu sebelum 40 tahun. Jadi angkat 40 ini. Ada pula sholat arba'in. Biasanya mungkin jamaah umrah, jamaah haji ya, berangkat ke Madinah lalu tinggal selama 8 hari di Madinah. Ya, tinggal 8 hari di Madinah, tidak mau untuk ketinggalan takbiratul ihram pertamanya imam untuk disebut mengikuti salat arba'in dan ganjarannya adalah terhindar daripada api neraka dan terhindar daripada sifat kemunafikan. Namun ada versi yang lain daripada salat arba'in ini. Versi yang lainnya salat arba'in adalah bukan 8 hari di Madinah, tapi 40 hari. 40 hari dan di mana saja.
dan di mana saja. Mungkin ada jamaah tidak sempat untuk ke Madinah, mungkin bekalnya tidak cukup untuk sampai 8 hari, cuma bisa dapat 2 hari, 3 hari, maka dia pulang ke kampungnya. Lalu di kampungnya itu tidak semua orang dapat rezeki untuk berkunjung ke Haramain gitu ya. Maka dia di kampungnya, maka dia melakukan apa? Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam, takbir pertamanya imam selama 40 hari. Nah ini hadis yang lain menyebutkan selama 40 hari. Berarti 40 kali 5 tuh. Berapa sholat tuh? Ya, 40 hari dia tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Maka dia terhindar daripada api neraka. Dan terhindar daripada sifat kemunafikan. Jadi ada opsi lain selain daripada datang ke Madinah ya, ke Masjid Nabawi. Walaupun kita tahu semua bahwa keutamaan daripada sholat di Masjid Nabawi itu luar biasa. Dan ada juga keutamaan di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa pun demikian. Namun bagi seseorang yang mungkin tidak dapat kesempatan ke sana, maka silahkan lakukan di masjid terdekat dari rumah. Nah, Wanita itu sebaik-baiknya adalah sholat di rumahnya. Apalagi sholat tahajud kan nggak mungkin kita tengah malam ke masjid gitu. Maka dia sholat sendirian, maka ini pula dianggap keutamaan untuk sholat 40 malam nih. Sholat tahajudnya jangan sampai ketinggalan. Maka dia sholat tahajud 40 malam, angka 40 angka kematangan. Ada juga pendapat mengatakan kenapa 40 hari? Karena insya Allah kalau sudah ada orang yang melaksanakan amal saleh berturut-turut sampai 40 hari, maka itu sudah masuk ke alam bawah sadarnya. Sudah masuk ke alam bawah sadarnya, maka itu otomatis akan menggerakkan dirinya selanjutnya. Jadi kalau mau mengukur keistiqomahan seseorang, maka usahakan ibadah itu sampai 40 hari 40 malam. Kalau sudah 40 hari 40 malam, insya Allah hari setelahnya itu akan sangat mudah terasa. Ya, berjamaah 40 hari tidak mau ketinggalan berjamaah di masjid takbiratul ihram. Insya Allah hari ke-41 bukan malah makin malas, tidak. Justru akan dimudahkan oleh Allah berjalan ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah bersama imam. Bagaimana kalau bolong-bolong? Tetap mendapatkan keutamaan dari Allah karena dia sudah berusaha untuk melaksanakan sholat tahajud. Namun lebih utama jika dia berusaha istiqomah dengan menjalankan targetnya yaitu 40 hari 40 malam. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi sebenarnya dalam bentuk pelatihan, pembelajaran sebenarnya. Betul. Nggak ada dalil juga yang menjelaskan seperti itu, tapi maksudnya di sini lebih kepada membiasakan diri dengan 40 hari, insya Allah 41 udah ringan gitu. Allah, Jadi betul. beratnya di awal doang nih, Masya Allah. Terima kasih banyak, jazakallah khairan katsiran Sama-sama, Ustaz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Tinda yang ada di rumah. Kita pengen tahu lagi apa lagi sih kedahsyatan yang berikutnya, kedahsyatan yang berikutnya. Apa tuh Ustaz? Kedahsyatan yang berikutnya. Iya. Tentang sholat tahajud ini kita minta penjelasannya sama guru kita Ustadz Ridwan Muhammad. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Tentu jika kita berbicara tentang dahsyatnya tahajud, ini pasti akan banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapat. Namun dari sekian banyak itu diantaranya adalah bahwa ketika kita tahajud sepertiga malam terakhir atau dari ba'da isya sampai menjelang subuh, ini jika kita bangun di tengah malam, ini berarti kita termasuk orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak semuanya orang bisa bangun malam. Kalaupun ada orang bangun tengah malam ngapain? Pipis, kamar mandi kan gitu. Tapi ketika kita gunakan untuk kita sujud kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka kita insya Allah termasuk orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, keutamaan yang lain apa? Bahwa di tengah malam itu ternyata ada waktu yang diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan bahwa di dalam malam itu terdapat satu waktu yang kalau berbarengan dengan seorang lelaki muslim berdoa kepada Allah, meminta daripada kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan beri. Pasti Allah akan ijabah setiap doanya. Kemudian di antara yang lainnya apa keutamaannya? Bahwa ketika kita menghidupkan sepertiga malam terakhir, ini kita insya Allah akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa orang yang dipandang Allah dengan rahmatnya, maka dia terhindar daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tuh di antara keutamaannya. Nah, lalu apalagi di antara keutamaan yang lain? Ketika kita bangun untuk menghidupkan malam kita dengan sholat tahajud kita, maka insya Allah
kita di pagi hari memiliki badan yang fresh. Maka tadi kalau kata Mas Fadli, auranya, mukanya itu glowing, itu sangat masuk akal. Kenapa? Karena ternyata dalam kitab saya pernah baca Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi, di situ dikutip satu hadis bahwa ketika seorang hamba tidur, itu di setiap kepala kita ada 3 ikatan setan. Lalu apa? Ketika kita bangun tengah malam, setan itu membisikkan dalam telinga kita. Membisik-bisikan di telinga kita apa? Lailun tawil. Malam masih amat sangat panjang. Tidur aja lagi, tidur aja lagi. Tuh kita gitu kata setan. Tapi apa? Ketika kita ini bangun, tidur, kemudian kita berzikir kepada Allah, biasanya kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu dalam bentuk kita zikir kepada Allah, maka inhallat uqdatun, maka itu satu belenggu telah terlepas daripada kita. Kemudian ketika kita lanjutkan dengan kita berwudu, inhallat uqdatun, lepas ikatan setan yang kedua. Setelah wudu kita lanjutkan dengan sholat malam, maka apa? Inhallat uqdatun. Ikatan yang ketiga itu telah dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika 3 ikatan setan itu telah terbuka daripada kita, maka ketika pagi harinya kita akan fa asbaha nasyiton wa thayyiban nafas. Kita akan bangun, kita akan mengerjakan aktivitas dunia kita dalam keadaan penuh dengan semangat. Dalam keadaan jiwa yang bersih. Masya Allah. Itu keutamaan yang luar biasa. Wah, nih keutamaan-keutamaan yang jarang orang ketahui Ustadz ya. Ini kalau pagi-pagi tahajud tuh pasti lebih segar, lebih fresh dibandingin kalau nggak tahajud. Dan badan juga lebih sehat. Nih Ustadz Syam, mohon izin Ustadz Syam. Iya. Ini yang nanya masih banyak tentang bacaan khusus terutama setelah sholat tahajud. Mungkin bisa dijelaskan juga sebelum juga sholat tahajud apakah ada bacaannya, Siap. bagaimana dengan niatnya sampai doanya. Mohon izin, tafadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Ridwan, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibadah ini memang tidak ada habisnya. Karena memang kita diciptakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ditanyakan doa-doa dalam tahajud, maka kalau misalnya salat tahajud, saya berniat salat tahajud 2 rakaat karena Allah, ya. Salat dia 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, setelah baca suratul Fatihah, membaca surah yang mudah baginya. Silahkan baca surah yang mudah bagi kita. Ada yang mungkin hafalnya surah Al-Ikhlas, silahkan baca surah Al-Ikhlas. Ada yang mungkin favoritnya surah Al-Kautsar, silahkan baca surah Al-Kautsar. Ada yang mungkin favoritnya baca surah Ad-Duha, silahkan baca surah Ad-Duha. Ada yang favoritnya surah yang lainnya, maka silahkan baca surah-surah favoritnya. Tapi Nabi SAW ketika sholat malam itu biasanya membaca sampai mengkhatamkan Al-Quran. Jadi suatu ketika ada sahabat yang mencoba ikut dalam sholat tahajudnya Nabi SAW, sholat malamnya Nabi. Lalu ketika Nabi SAW membaca, setelah membaca suratul Fatihah, Nabi membaca suratul Baqarah. Ternyata suratul Baqarah dihabisin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna ila akhir surah, ila akhir ayat. Sampai selesai surah Al-Baqarah. Wah, kata sahabat di belakang, alhamdulillah, ternyata Nabi bacanya panjang banget, 2 juz setengah. Subhanallah. Ternyata Nabi sambung lagi surah An-Nisa. Ya subhanallah. Sambung lagi surah An-Nisa. Wah, mungkin diselesain lagi nih. Sambung lagi surah Ali Imran. Saya pernah tanya sama guru tak, kenapa puang Al-Baqarah ke An-Nisa baru Ali Imran? Kan susunannya Al-Baqarah, Ali Imran baru An-Nisa. Kata guru tak, karena pada saat itu belum tersusun susunan surah. Maka Al-Baqarah baru An-Nisa baru Ali Imran. Subhanallah. Dibaca 6 juz dalam 1 rakaat. Bagi Nabi SAW. Rukuknya pun selama berdirinya. Sujudnya pun selama dengan berdirinya tadi. Maka baca bacaan yang sanggup bagi kita. Yang favorit bagi kita. Insya Allah Allah mudahkan kita. Yang lebih khusyuk yang mana. Ya kalau bisa sebelum membaca pelajari juga artinya. Nah kemudian setelah sholat tahajud tadi. Ada doa dalam riwayat Bukhari Muslim. Yang biasa dikumandangkan oleh baginda Nabi SAW. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Anta qayyimus samawati wal ard. Wa man fihin. Wa lakal hamdu.
hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sedikit panjang doanya, silahkan dibuka ya di internet atau mungkin ada bacaan tuntunan ibadah, silahkan sambil dibaca saja. Dan kemudian kita pahami artinya bahwasanya ternyata sebahagian besar isinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu. Karena ternyata ada ulama yang mengatakan level tertinggi berdoa itu kalau udah ndak minta tapi memuji Allah sudah. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu, lakal hamdu, lakal hamdu. Udah memuji Allah. Kenapa? Karena kalau udah memuji Allah, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah akan berikan apapun. Jadi tidak usah lagi minta, ya Allah saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Tapi walaupun begitu, Allah senang kita mintain. Ya, cuman levelnya ketika memuji, sebahagian besar doa tadi adalah pujian sama Allah. Kemudian masuk, ya Allah ampuni dosaku yang akan datang, yang telah lalu, yang aku sadari, yang aku tidak sadari, yang aku sengaja ataupun aku tidak sengaja, dosaku kepadamu dan dosaku kepada orang lain. La ilaha illa anta. Mohon ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika waktu sahur, waktu tahajud adalah yang paling baik apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia aja boleh Ustaz Syam. Karena Boleh panjang banget itu. Bukan sedikit boleh. panjang tadi. Ini panjang banget. Sedikit Boleh, panjang. boleh, Ya, boleh, panjang silahkan. banget. Boleh ya. Iya, siap. Jadi nanti minta juga dikopiin di Instagram Iya, Islami sambil dibaca Tinda. aja sebenarnya Iya, nanya Masya Allah. gitu. Terima kasih banyak. Waktunya kembali kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Assalamualaikum Ustadz atau Ustazah. Apabila yang rajin menjalankan sholat tahajud hanya suami atau istrinya aja. Ini dari Instagram @maharani1980. Namanya mirip nama istri saya ini. Ya. Apakah mempengaruhi kabulnya doa untuk kelancaran dan kemudahan rezeki keluarga? Terima kasih penjelasannya. Silakan Ustadz Maulana dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim kepada semua yang menjalankan ibadah tahajud luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, siapapun. Ingat ya, siapapun yang menjalankan ibadah tahajud, maka ingat mendapatkan keberkahan buat dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, dirinya dan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Dan barang siapa yang membangunkan pasangannya untuk tahajud ibadah, maka dia pun dapat kemuliaan. Allah ridha, Allah muliakan, Allah berkahi, Allah senangi pada mereka. Ingat, tahajud itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bentuk kecintaan kita kepada Allah. Karena kenapa? Karena dengan tahajud ini kita makin mendekat. Makin mendekat, makin mendekat. Makanya kalau salat malam, wudu, taubat, hajat, tahajud, witir. Itu supaya luar biasa ya. Keberkahannya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemuliaan daripada tahajud kita. Karena kenapa? Banyak orang yang mau mencari keberkahan. Ternyata keberkahan itu ada di awal-awal atau di tengah malam. Ini sekarang saya bacakan dulu nih. Ada pertanyaan unik yang berikutnya. Dari Instagram @i_YHA. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Izin bertanya nih, sholat tahajud kan waktunya sepanjang malam sesudah bangun tidur. Baik itu lama maupun sebentar. Kan ada waktu-waktu keutamaannya. Pertanyaannya, boleh nggak kalau kita sholat tahajudnya setengah jam lagi ke sholat subuh? Biar nggak terlalu menunggu subuhnya. Kadang kalau sholat tahajudnya malam hari soalnya subuhnya suka kesiangan. Ini yang habis saya bahas nih. Mending subuhnya Tunggu kesiangan. dulu. Sampai kerja telat kan ya. Tunggu Mohon dulu, solusinya. bisa jadi pengalamannya Mas Fadli itu. Nggak enak Kenapa, aja. kenapa senyumnya lebar? Ini I_YH bukan saya. Ustaz Syam mau izin dijawab. Silakan Ustaz Syam. Jadi subhanallah, selain daripada mengetahui ilmu tentang tahajud ini, kita juga harus tahu tentang prioritas.
Jadi sholat subuh itu sholat fardu, wajib. Meninggalkannya adalah berdosa. Sedangkan sholat tahajud betapapun keutamaannya tetap dalam fikih dia hukumnya sunnah. Maka jangan karena yang sunnah kita meninggalkan yang wajib. Misal ada orang memaksakan diri sholat tahajud tengah malam. Wah sepanjang malam sholat tahajud. Lalu ternyata subuhnya kesiangan subhanallah. Bahkan sampai lupa melaksanakan sholat subuh. Maka ini termasuk tidak mengetahui skala prioritasnya. Nah pertanyaannya boleh nggak setengah jam lagi adzan subuh lalu dia sholat tahajud? Justru itu adalah waktu utama. Waktu utama adalah sebentar lagi masuk fajar. Yang salah adalah kalau sudah azan subuh. Kalau sudah azan subuh dia sholat 2 rakaat namanya sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah. Ya, tapi kalau sebelum azan masih terhitung sholat tahajud. Maka silahkan. Kalau mepet waktunya jangan sholat tahajud. Tapi yang utama adalah witir. Sholat 1 rakaat yaitu sholat witir. Masya Allah. Jadi jelas tuh yang bertanya. Nih ada pertanyaan nih teman saya nih. Jadi gini Ustadz Syam. Dia ini mau ngelakuin sholat tahajud. Tapi dia tuh kayak waspada gitu. Kayak ada ketakutan gitu pas giliran sholat. Ada suara bunyi-bunyi lah apalah. Akhirnya gak jadi batal tidur lagi. Nah itu bagaimana tuh Ustadz Syam tuh kalau kayak gitu? Mas Fadli itu ya? Ya ada teman saya. Masa sih? Iya teman saya. Tangannya Yang jangan nanya. mengarah ke saya dong. Ya Allah. Ada Soalnya teman di rumahnya saya. berhantu. Bunyi-bunyinya Krek. assalamualaikum lagi. Ada krek pintu kebuka. Allahu Atau Akbar. itu gimana itu? Itu lagi sholat waladhdallin. Tiba-tiba ada yang jawab di belakang. Ih. Amin. Ya Allah. Itu kalau yang begitu nanti aja deh kita jawab setelah yang satu ini Mas Fadli. Jangan Iya. sekarang deh. Tetapi Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Waktunya kembali kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung kita masuk ke pertanyaan dari Instagram dari @snrllaia 117. Wah, Assalamualaikum Ustadz izin bertanya. Bagaimana tips agar sholat tahajud kita itu jadi khusyuk dan nikmat ibadah? Mohon penjelasannya. Nah ini Ustadz Ridwan jawab nih. Karena berhubungan mungkin karena takut-takut gitu jadi aduh pengen buru-buru tahajudnya gitu. Mohon izin gimana tuh Ustadz Ridwan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di antara kiat-kiat kita agar khusyuk dan menikmati untuk tahajud yang kita kerjakan. Di antaranya yang pertama, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah berikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa mengerjakan tahajud dengan baik dan benar. Amin. Makanya ada satu doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena sejatinya saat kita bisa beribadah, mengerjakan satu kebaikan itu bukan karena kita yang mampu. Tapi semuanya karena rahmat, karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian tips yang lain apa? Ya minimal kita ini mengerti apa yang kita baca. Gitu. Apa yang kita baca daripada surah-surah kita. Nah itu dapat membantu kekhusyuan kita. Kalau kita pahami arti daripada surah atau daripada bacaan dalam sholat kita, maka itu akan membantu kekhusyuan kita. Begitu. Dan yang terakhir barangkali juga gitu agar lebih nikmat kita berkaca kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah beliau sholat malam sampai kedua lutut beliau ini bengkak-bengkak. Padahal beliau ada yang sudah pasti dosanya masuk diampuni. surga lagi. Surganya udah jelas, bagaimana dengan kita? Masya Allah, terima Masya kasih Allah. banyak Ustadz Ridwan. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram @siti_nur_ratu. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ustazah. Dan guru-guruku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya apakah ketika kita sholat sudah ada niatan buat sholat tahajud. Tetapi kita lupa dan tidak melaksanakan sholat tahajud. Nah pertanyaannya adalah apakah pahala niat kita untuk sholat tahajud dapat atau enggak nih katanya. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, mohon izin dijawab. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka baginya 10 pahala. Ini kalau sudah mengerjakan. Dan barang siapa yang berniat berbuat baik tidak jadi melaksanakan karena satu hal maka dia sudah dapat pahala niat.
Jadi kalau ditanyakan apakah saya dapat pahala tahajud? Tidak dapat pahala tahajud. Yang dapat pahala niat tahajud. Jadi pahala niat tahajudnya. Jadi memang beda. Orang yang masih berniat, dan orang yang beriktikad baik ya, orang udah sudah sangat-sangat benar ingin melaksanakan tahajud lalu terhalang, nah itu beda dia. Dapat pahalanya luar biasa karena memang dia sudah ingin melaksanakannya, sudah bertekad ingin melaksanakannya, namun karena satu dan lain hal, misal seorang ibu-ibu ternyata pas mau takbir anaknya nangis, mau disusuin, subhanallah, maka dia sudah dapat pahalanya. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram. @muniroh_setiawan. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau bertanya. Alhamdulillah. Sholat tahajud saya lakukan sepertiga malam setiap hari. Wih Masya Allah. Luar biasa di kalah kita ini. Adakah doa yang mustajab agar segala keperluan hajat dikabul? Ada hajat-hajat yang saya panjatkan tapi belum terkabul. Mohon solusinya Ustadz agar saya lebih baik lagi melakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita kalau mau hajatnya dikabulkan ada caranya sebenarnya. Yakni salat sunat hajat. Salat sunat hajat. Jadi kalau salat sunat tahajud adalah mendekatkan diri. Kalau salat sunat hajat adalah memang kalau ada permohonan. Setelah salat sunat hajat, dengerin. Assalamualaikum. Kemudian duduk di antara dua sujud gini. Kemudian langsung siap-siap untuk sujud. Sujud satu kali, di dalam sujudnya itu baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sambil menekan-nekan semua jari-jari tangannya, jari-jarinya jadi sudah 10 tinggal tambah 1. Lalu di dalam sujudnya ya sambil sebut apa permohonannya. Kemudian yang kedua dengan cara baca surah Al-Fatihah. Cara surah Al-Fatihahnya pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baca salawat baru minta tutup salawat baru ihdinas siratal mustaqim. Oh Masya Allah. Ada lagi satu lagi. Apa lagi? Baca Yasin. Oh iya. 41 kali. Waduh banyak ya. Ya udah, Gampang. terima kasih. Undang orang 40 Iya, tambah iya. 1. Baca Yasin sama-sama. Iya benar-benar. Terima kasih banyak Ustadz Maulana sarannya. Nanti tolong dicatat ya. Dikirim ke sosial media Ustadz Maulana. Sekarang waktu kita mendengarkan kesimpulan dan juga doa dari guru kita Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu waktu ya dalam riwayat disebutkan Allah berada di langit dunia dan Allah memanggil para hambanya, wahai hambaku, apa yang engkau inginkan, apa hajatmu, apa lagi doamu. Kalau di waktu-waktu yang lain kita yang memanggil Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Kita yang mencari Allah. Tapi kalau di waktu tahajud Allah yang mencari kita. Maka itulah kelebihan dan keutamaan yang terbesar daripada tahajud tadi. Bagaimana kita sedang sangat dekat dengan Allah dan Allah sedang meminta kita untuk berdoa. Maka mintalah pada saat tahajud tentu saja dimulai dengan sholat sunnah 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana min al-Qur'anil azim. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله Rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, kita akan kembali menyaksikan Nas Indonesia. Assalamualaikum ya Rasulullah.
سعينا